Dokter Wicahya, satu kata akhir mengenai sakit kepala yang didasarkan, yang disebabkan oleh vaskuler dan lain-lain. Iya. Itu tuh bisa disembuhkan total atau akan kembali lagi ya? Sebetulnya bisa. Kita bisa memberikan pengobatan pasti kalau sudah tahu penyebab. Oh. Ya, karena itu penting sekali mencari penyebab. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya sudah ketahuan, oh itu memang migrain ya, migrain. Kita punya obat yang sekarang lebih maju lagi. Kita punya obat untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan. Pencegahan itu yang harus diminum rutin. Kalau pengobatan, kalau sewaktu-waktu ada serangan baru diberikan gitu. Jadi banyak sekarang obat-obat yang bagus-bagus. Selebihnya ketemu dokter aja, ntar kalau semua diceritain di sini, dokter nggak ada kerjaan. Ya? Tapi bagus pengetahuan itu supaya jangan salah arah. Apalagi kan suka ada orang yang memberikan advice tanpa dasar, itu malah menjauhkan. Intinya adalah penyebabnya harus diketahui dulu. Jadi jangan obatnya aja ya. Terus kita sekarang bicara soal pusing yang vertigo. Iya. Setahu saya vertigo itu sumbernya di dalam sistem telinga atau bagaimana itu? Ya, vertigo kita harus bedakan. Sebetulnya pusat keseimbangan kita itu ada 3, Pak. Pusat keseimbangan yang sentral itu di otak kecil. Yang kedua adalah di telinga, jadi kiri kanan di belakang di rumah siputnya. Yang ketiga mata. Oh, mata juga. Jadi orang-orang dengan kelainan visus ya, kelainan penglihatan, misalnya matanya silindris, maka kalau umpamanya jalan melihat orang banyak lalu lalang akan timbul vertigo. Oh, jadi pantesan ada ya orang nggak tahan lihat keramaian. Orang lalu lalang, ya betul. Itu karena memang ada suatu kelainan permanen ya pada pusat keseimbangan. Tidak. Sebetulnya itu bisa dikoreksi. Jadi kalau pamannya terus kacamatanya diperbaiki, maka akan hilang itu gejalanya. Jadi yang tadi ya, ini selalu kita cek pada saat seseorang mengeluh vertigo, maka kita akan cek bagaimana keseimbangannya, keseimbangan sentral, jadi di otak kecilnya. Tesnya gimana keseimbangan sentral? Sebetulnya praktis saja. Kalau orang yang dengan kelainan keseimbangan kemudian untuk nunjuk hidung aja nggak bisa gitu ya. Ya kita sering itu lakukan gitu. Tunjuk hidung nggak bisa. Itu kalau tunjuk hidung terus tangannya goyang. Hati-hati, itu bukannya stroke, bisa juga jadi pada otak kecilnya. Kalau pada yang keseimbangan, ciri khasnya adalah kalau setiap kali ada pergerakan maka timbul pusing berputarnya. Pergerakan dianya. Ya, misalnya dari duduk ke tidur atau tidur ke miring gitu ya, yang menimbulkan pergerakan pada anak telinganya, maka dia akan timbul pusingnya. Dan itu bukan kondisi permanen? Tidak, tetap aja kita masih bisa obati. Walaupun ada yang kita kenal sebagai BPPV, itu benign paroxysmal positional vertigo. Itu kasus vertigo yang berulang-ulang gitu. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu penyebabnya apa. Dan sama selalu setiap kali ada kasus vertigo kita harus cari penyebab. Kenapa dibilang benign? Benign kan benign ringan aja. Itu benign paroxysmal. Jadi kadang-kadang gejalanya cuma sedikit aja gitu ya, kelayangan gitu, terus udah hilang lagi. Tapi muncul berulang-ulang sehingga vertigo itu kan mengganggu confidence kita ya. Iya betul. Mau jalan takut. Jadi kalau orang yang kecenderungan vertigo gugup itu bisa ya mengoffset itu ya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang dekat pada saya, satu saat dia vertigo, terus lain saat nggak vertigo sekian bulan. Betul. Ya. Nah itu mungkin golongan-golongan BPPV dan itu yang paling banyak, Pak. Ya. Sebetulnya gangguan vertigo itu kita harus cari, betul-betul kita harus utamakan penyebabnya. Karena banyak sekali, mulai dari infeksi di telinga, mulai dari gangguan pembuluh darah di telinga, mulai ada tumornya, ada bekas cederanya, ya. Terus gangguan seperti aliran bisa darah, dari tumor semuanya juga. Bisa juga itu. Terus nggak ada obat langsung yang oke deh kamu makan obat ini nanti hilang vertigonya? Ada. Kita selalu memberikan pertama dengan obat untuk menghilangkan pusingnya, kemudian sambil mencari penyebab-penyebabnya. Ya. Terus kalau setelah seminggu hilang,
perlu diperiksa lagi nggak orang itu? Nah, kalau misalnya sudah hilang sama sekali ya nggak usah. Oh, iya. Ya. Tapi kalau misalnya terus datang lagi, ya kita harus tetap mencari apa yang jadi problemnya dia. Gitu. Jadi memang dokter itu konsultan kita, tapi kita yang harus cerita segalanya supaya penyebabnya bisa diketahui, betul. Karena itu dokter hewan lebih susah dari dokter manusia ya. Karena anjing kan nggak bisa ditanya. Dokter anak juga sama. Oh iya ya. Dokter anak ya, dokter anak. Perhatian harus tetap dilakukan. Terus dok, apalagi itu dari pasien-pasien yang datang selain 2 itu yang menyangkut saraf tuh apa? Itu yang pertama. Epilepsi gitu kan banyaknya. Ya, itu yang pertama sakit kepala, ya sakit kepala vertigo itu. Kedua punggung, ya nyeri punggung. Itu rentengannya sebetulnya. Dok, break dulu soalnya kemarin saya sakit punggung nih. Break dulu ya, kita kembali dengan Dr. Wicahya.